saja karena terkait peraturan juga. Ini saya izin share screen dulu ya. Oke, kalau bisa on cam ya semuanya ya. Oke, kita mulai saja. Selamat malam semua. Halo, selamat malam semua. Malam. Perkenalkan, nama saya M. Khairul Nasir. Kalian bisa manggil saya Khairul atau Irul ya. Jadi pengalaman saya di sini seorang senior akuntansi. Saat ini seorang senior akuntansi dan perpajakan dengan pengalaman itu kisaran 3 tahun dengan pernah menangani klien terkait badan usaha, PT, orang pribadi. Terus saya pernah juga mengolah pajak seperti PPh 21, 23, 4 ayat 2, PPN, serta menyelesaikan permasalahan perpajakan seperti SPDK, pemeriksaan, dan laporan SPT badan tahunan dan SPT orang pribadi tahunan. Lalu selain itu, saya juga bertanggung jawab menyusun laporan keuangan. Jadi setiap bulan selalu menyusun laporan keuangan, terus merencanakan strategi perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan saya juga terus mengembangkan keterampilan saya dan memberi kontribusi berharga bagi perusahaan saat ini. Untuk pengalaman pekerjaan, yang pertama saya dari 2022 sampai 2024 itu di PT Yas Konsultan Indonesia. Di sana saya menjabat sebagai junior konsultan akuntansi dan perpajakan. Lalu 2024 sampai 2025 di PT GJK Consulting. Di sana saya menjabat sebagai staf akuntansi dan perpajakan, dan pada saat ini saya bekerja di PT 3 Familia sebagai senior akuntansi dan perpajakan. Lalu saya saat ini juga menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Lalu kalian bisa follow mungkin LinkedIn saya dengan name M. Khairul Nasir ya teman-teman. Oke, materi selama 10 pertemuan ini kita ada 10 ya. Yang pertama itu KUHP Ketentuan Umum Perpajakan. Lalu yang kedua itu modul Cortex, yang ketiga yaitu PPh orang pribadi, lalu yang keempat PPN dan PPNBM atau pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Lalu yang kelima bea materai, lalu yang keenam pajak bumi dan bangunan PBB, lalu yang ketujuh ada PPh pemotongan atau pemungutan. Lalu yang ke-8 yaitu pajak penghasilan WP badan, yang ke-9 pemeriksaan pajak, dan yang ke-10 perpajakan. Baik, saya akan mempresentasikan terkait pertemuan pertama kita yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama kita itu ada bab 1 terlebih dahulu yaitu bab pendahuluan. Di sini definisi pajak salah satu UU KUHP tentang kontribusi wajib ke negara. Jadi kontribusi wajib ke negara dijelaskan di pasal 1 UU KUHP. Lalu definisi pajak yang kedua yaitu bersifat memaksa menurut undang-undang. Jadi bagaimanapun kita menerima penghasilan, kita harus menaati perpajakan atau hukum perpajakan karena bersifat memaksa. Lalu yang ketiga itu tidak ada imbalan langsung. Maksudnya di sini tidak ada imbalan langsung, kita sesuai dengan peraturan perpajakannya. Jadi semua itu harus sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak ada imbalan langsung.
Lalu selain itu definisi pajak untuk kemakmuran rakyat. Lalu yang selanjutnya yaitu karakteristik pajak. Jadi pajak itu karakteristiknya ada 3. Yang pertama pungutan paksa pungutan paksa oleh negara. Lalu yang kedua tidak ada balasan langsung. Yang ketiga membiayai pengeluaran negara. Jadi karakteristik pajak yaitu membiayai pengeluaran negara. Lalu apa sih fungsi pajak? Yang ketiga yaitu yang pertama sebagai budgeter atau anggaran. Lalu yang kedua reguler atau mengatur alat ekonomi dan kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu hak masyarakat. Apa sih terkait perpajakan? Semakin besar pajak yang dibayarkan, semakin besar hak kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya kita ngebahas hukum pajak. Hukum pajak itu dibagi jadi 2 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu material. Nah material itu apa saja? Yaitu subjek pajak, lalu objek pajak, dan lalu tarif pajak, dan terakhir yaitu pengecualian. Pengecualian ini yaitu bukan objek pajak. Lalu untuk formalnya tata cara pelaksanaan hukum material. Maksud di sini yaitu tentang pendaftaran, perhitungan, lalu pelaporannya bagaimana. Lalu bagaimana sih terkait perubahan sistem pajak? Jadi tahun 1983 dulu itu reformasi pajak kita dari official assessment ke sekarang yaitu self assessment. Maksudnya apa official assessment? Jadi maksudnya tahun 1983 ini masih menggunakan jadi pendaftaran, perhitungan, laporan itu masih dilakukan oleh kantor pajak atau dirjen pajak. Tapi untuk saat ini kita harus menghitung sendiri, mendaftarkan sendiri. Pokoknya dari dasar yaitu pendaftaran, perhitungan, pelaporan kita harus menghitung sendiri, melakukan sendiri. Saat ini kita ada konteks yaitu berperan sebagai pelayanan pengawasan dan penegak hukum. Lalu sejarah perubahan UKWP itu sampai 1983 sampai 2023. Yang pertama yang paling awal itu UU nomor 6 tahun 1983 atau awalnya ketentuan umum perpajakan. Lalu beberapa kali sering perubahan yang saya sudah kirimkan seperti di modul. Teman-teman bisa juga baca di modul selain di presentasi ini. Itu sampai saat ini yang terakhir itu pada tahun 2024 yaitu PMK 81 2024. Sistematika UU KUHP terbaru itu ada 12 bab atau total 50 pasal. Oke, sebelum saya masuk ke bab kedua, saya mau pengen tahu nih teman-teman sekalian nih dari mana aja sih? Mungkin saya coba ini ya absensi sebentar sebelum masuk ke bab kedua karena kan kita tuh ada 12 bab karena bakalan lama. Mungkin saya coba panggil satu-satu terlebih dahulu ya karena ini udah mulai lengkap nih teman-teman. Yang pertama mungkin Andita Putri. Boleh on cam ya? Boleh dibantu on cam Andita Putri? Halo? Halo, Andita Putri? Oke, nggak masalah. Lalu mungkin selanjutnya Aurel Frison. Boleh Aurel
on cam, sebutkan nama, terus asal, sekarang kuliah di mana, atau lagi bekerja, atau bagaimana, Aurel? Kalau nggak bisa mungkin boleh dikirim pesan ya, Aurel. Oke, mungkin belum ada. Selanjutnya Carla Sucita boleh? Apakah ada orangnya? Iya, Kak. Iya, ada. Boleh sebutkan nama, terus sekarang tuh lagi kuliah, lalu kalau misalnya kuliah lagi di mana kuliahnya, kalau misalnya bekerja, sekarang bekerja sebagai apa? Oke. Sebentar, kameranya udah on belum ya? Udah. Oke. Oh iya. Iya, selamat malam, Kak, dan teman-teman semuanya. Iya, malam. Izin memperkenalkan diri. Saya Carla, aku Carla Sucita, biasa dipanggil Carla. Tinggal di Cipayung, Jakarta Timur. Lulusan baru dari Universitas Kristen Indonesia. Jadi baru selesai sidang itu bulan Juli. Sekarang kesibukannya lagi magang di Sinarmas Tamrin. Ya udah. Oke. Terima kasih Kala Sukita. Lalu selanjutnya Fadila boleh on cam, terus sebutkan nama, sekarang kegiatannya apa, Fadila? Oke, mungkin lagi ada halangan. Selanjutnya Fatima Azara, apakah ada? Oke. Boleh sebutkan nama, terus sekarang kegiatannya apa, kuliah atau bekerja atau magang? Halo Fatima. Suaranya kedengaran Fatima. Oke, mungkin jaringan ya. Boleh Halimah, selanjutnya Halimah, boleh dibat. Malam Kak, salam kenal semuanya. Nama saya Siti Halimah, panggilnya Ima aja. Saat ini kesibukannya bekerja sebagai accounting di salah satu perusahaan swasta. Oke. Semoga ini bisa menambah ilmunya ya, Halimah. Iya Kak, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya terima kasih Halimah. Selanjutnya Kak Helena, boleh on. Kak Helena, apakah ada? Oke, mungkin jaringan juga ya. Selanjutnya mungkin Kak Ferry Fakih, apakah hadir? Hadir Mas, hadir. Oke, boleh kenalannya. Halo, selamat malam teman-teman dan Mas Khairul. Kenalin, nama aku Fahri Fakih, bisa dipanggil Fakih. Aku kesibukannya sekarang mahasiswa semester 5. Aku kuliah di Telkom di Bandung. Oke, semangat kuliahnya. Terima kasih Mas Fahri. Boleh selanjutnya
Kak Fatimah Azahra bisa perkenalkan diri dan kegiatannya saat ini lagi ngapain? Selamat malam Kak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Fatimah Azahra. Saya lulusan tahun 2025 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk saat ini kegiatannya masih cari lowongan kerja. Oke, Terima semoga kasih. terima kasih. Semoga kedepannya bisa lebih cepat ya terima kerjanya ya. Amin. Terima kasih juga Kak. Ya. Oke, selanjutnya boleh Maria Ulfa. Kak Maria Ulfa, apakah ada? Oke, jaringan kali ya. Kak Melati. Selamat malam semua. Malam. Nama saya Melati. Pada saat ini saya kegiatannya sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Melati. Oke, Kak Mita, boleh silakan memperkenalkan diri, lalu kegiatannya ngapain sih sekarang? Oke, mungkin lagi ada jaringan ya. Boleh selanjutnya Kak Adam, Muhammad Adam, apakah ada? Kali biasa dipanggil Adam, sekarang kesibukannya mencari lobster. Oke, semoga cepat diterima ya Kak Adam. Ya Mas, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya Kak Putih Sere Deborah, apakah ada? Kak Putri. Ya, halo. Halo Kak. Halo. Saya ada. Boleh perkenalkan dirinya Kak? Lalu kegiatannya sedang apa sekarang? Oh, nama saya Putri. Saya dari Batam. Kegiatan saya sekarang sedang wirausaha. Oke, semangat Kak. Semoga sukses ya. Ya. Oke, selanjutnya Kak Raden Roro Puspita atau Kak Puspita boleh on cam atau kalau nggak bisa on cam nggak masalah ya. Bisa on mic. Halo, itu di mute. Halo. Halo. Apakah terdengar suara saya? Kedengaran Kak. Kedengaran. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk semuanya karena kamera saya tidak bisa menyala untuk saat ini. Semuanya selamat malam. Nama saya Raden Puspita Kartini. Saat ini mahasiswa aktif semester 7 di jurusan manajemen dari Universitas Mulla Warman Samarinda. Oke, bentar lagi skripsi ya Kak. Semangat ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Salah Siti Nabila. Boleh. Oke, halo Kak, selamat malam. Malam. Iya, maaf gelap ya karena lampunya tidak terlalu terang. Oh, nggak apa-apa. Kan aku dari Tasikmalaya, untuk sekarang sih lagi bekerja di perusahaan swasta. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Salah Siti Nabila. Oke, selanjutnya Kak Cindy Eka Ramayana Yanti. Boleh
ini on cam. Ya, halo Kak. Ya, malam Iya. semuanya. Perkenalkan, nama aku Cindy Rahmayanti, bisa dipanggil Cindy. Asal aku dari Kota Tasikmalaya. Saat ini aku bekerja di perusahaan swasta. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Kak Suci Batubara. Malam Kak. Malam. Saya Suci, asal dari Medan. Saat ini kegiatan saya sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suci. Oke, selanjutnya Viani Anggraini Putri. Boleh on cam atau sebutkan, perkenalkan dirinya, terus kegiatannya apa? Oke, halo malam teman-teman semua. Nama saya Viani, saya dari Jakarta. Saat ini saya bekerja di perbankan. Terima kasih. Oke, keren ya, keren. Oke, selanjutnya Kak Viola. Halo, ya, masuk Kak suaranya? Masuk. Iya. Perkenalkan, nama saya Viola Bias Pentaloka. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Oke. Sibukannya saat ini saya sebagai karyawan swasta. Oke. Terima kasih ya Kak Viola. Oke, selanjutnya Kak Zahira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Bunga Firdausi, biasa dipanggil Zahira. Kesibukan saya saat ini menjadi staf audit internal di salah satu perusahaan swasta di Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zahira. Oke, selanjutnya yang terakhir mungkin Kak Zulfa ya. Boleh on cam. Terus perkenalkan diri, apa kegiatannya. Halo Kak Zulfa. Oke, mungkin lagi ada koneksi ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang belum dipanggil atau mungkin yang baru datang nih, bisa langsung kirim pesan ya di sini, perkenalkan namanya, terus kegiatannya apa. Oke, kita lanjut saja ya untuk bab keduanya. Saya akan share lagi. Oke, jadi kita masuk ke bab kedua. Bab kedua ini ngebahas tentang kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha. Jadi bab ini membahas tentang nomor pokok wajib pajak yang biasa kita kenal itu seperti NPWP ya. Tapi untuk orang pribadi sekarang NPWP itu bisa berupa NIK loh, karena udah terregistrasi ke nomor induk atau NIK. Jadi sekarang pakainya 16 digit. Dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu NPWP berfungsi sebagai identitas perpajakan yang wajib dimiliki setiap orang pribadi, badan, lalu warisan belum terbagi, maupun instansi pemerintah yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang cara pendaftaran NPWP, penggunaan NIK sebagai NPWP, lalu penghapusan NPWP, hingga pengukuhan serta pencabutan PKP atau penghasilan kena pajak. Oke, pengertian NPWP. Jadi yang sudah dijelaskan, jadi NPWP ini yaitu nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan yang berlaku seumur hidup. Jadi NPWP ini pokoknya berlakunya seumur hidup. Lalu yang kedua tidak berubah meski wajib pajak pindah alamat. Jadi nomor NPWP ini tidak bakalan berubah, apalagi sudah terregistrasi sama NIK kan. Walaupun nanti pindah alamat tetap sama kok. Lalu hak masyarakat
hak masyarakat bisa dilihat dari peraturan yang pertama UU KUHP nomor 6 tahun 1983 Jontu nomor 6 tahun 2023. Lalu ada PMK 112 PMK titik 3 atau nomor 3 tahun 2022. Lalu Jontu PMK 136 tahun 2023 dan yang terakhir yaitu PMK terbaru yaitu pada 2024 PMK 81 2024 tentang sistem inti administrasi perpajakan. Lalu selanjutnya kewajiban mendaftarkan MPP. Yang pertama itu wajib bagi WP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jadi wajib bagi WP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektif apa sih? Subjektif misal orang pribadi, terus persyaratan KTP Indonesia, terus orang yang berakal, terus mempunyai untuk objektifnya apa? Penghasilan misalnya penghasilan dari karyawan, penghasilan dari dagang, terus penghasilan dari dagang online, dagang offline gitu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu subjektif itu apa sih? Orang pribadi, lalu badan, terus yang ketiga yang terakhir warisan belum terbagi, lalu yang keempat instansi pemerintah. Selain itu, dari kewajiban pendaftaran MPP ada sanksi bagi yang tidak mendaftar. Lalu MPP untuk wanita kawin dan anak belum dewasa. Jadi kalau misalnya MPP untuk pria itu kan biasanya ada K1, K2, K3, tapi beda nih penerapan sama MPP untuk wanita kawin dan anak belum dewasa. Jadi prinsipnya satu MPP itu per keluarga. Jadi MPP itu kalau di keluarga itu cuma satu. Misal seorang laki-laki itu satu. Jadi untuk wanitanya atau istrinya itu gabung sama MPP kepala keluarga. Namun kalau misalnya wanita kawin bisa punya MPP sendiri jika nih ada 3. Yang pertama hidup berpisah atau biasanya HP, hidup berpisah. Berdasarkan putusan hakim. Jadi seperti cerai. Lalu yang kedua ada perjanjian pisah harta atau PH yang biasanya kita isi. Atau penghasilan. Ini perjanjian pisah harta ini disepakati hanya kedua pihak, nggak perlu nih ada putusan hakim. Lalu yang ketiga yaitu memilih menjalankan kewajiban pajak sendiri. Lalu MPP warisan belum terbagi. Itu yang pertama menggunakan MPP pewaris, yang kedua bisa diwakili ahli waris pelaksanaan wasiat. Terus jika pewaris belum punya MPP, maaf, wajib didaftarkan. Jadi ini kalau misalnya ada terkait warisan belum terbagi tapi belum didaftarkan, wajib didaftarkan ya teman-teman. Lalu yang keempat yaitu kewajiban melaporkan usaha PKP. Nah, pengusaha wajib melaporkan agar dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kriteria apa sih yang PKP? Yaitu di atas 4,8. Misalnya usahanya kecil atau kecuali pengusaha kecil itu peredaran bruto di bawah 4,8 itu dalam 1 tahun omsetnya. Lalu fungsinya pengukuhan yaitu identitas PKP atau penghasilan kena pajak dan pengawasan PPN. Jadi semua itu harus mempunyai identitas penghasilan kena pajak dan pengawasan PPN. Oke, selanjutnya jangka waktu pendaftaran di PMK terbaru 81 tahun 2024. Orang pribadi, usaha atau bebas itu 1 bulan sejak mulai usaha. Jadi ketika kita mulai usaha,
kita besokannya 1 bulan sejak mulai usaha kita harus mendaftarkan ke Dirjen Pajak atau Poltek itu. Lalu yang kedua yaitu orang pribadi non usaha tapi penghasilannya di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak akhir bulan berikutnya. Lalu yang ketiga warisan belum terbagi akhir bulan berikutnya setelah pewaris meninggal. Misal amit-amit ya, misal ada orang tua kita meninggal, terus sebulan berikutnya atau sekarang kan bulan September, berarti harus didaftarkan bulan Oktober. Lalu untuk badan sendiri yaitu 1 bulan sejak berdiri. Nah, untuk badan ini apa saja sih? Badan itu ada PT, terus CV, lalu PT perorangan. Beda-beda nih teman-teman, beda-beda manfaatnya ya untuk PT terbuka, lalu PT perorangan atau perseroan terbatas, dan selanjutnya CV. Yang terakhir, instansi pemerintah sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan itu wajib mendaftarkan sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan. Lalu untuk pendaftaran dan tata cara, itu yang pertama elektronik, portal WP atau aplikasi Cortex atau kontak centernya. Lalu yang kedua manual, langsung datang ke pos, jasa ekspedisi. Lalu yang ketiga dokumen syarat berbeda untuk orang pribadi, badan, instansi pemerintah. Jadi untuk dokumen persyaratan pendaftaran dan tata caranya, orang pribadi itu beda ya sama badan ataupun instansi pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu wajib pajak nonaktif dan penghapusan NPWP. NPWP bisa dinonaktifkan jika sudah tidak memenuhi syarat subjektif ataupun objektif. Lalu penghapusan NPWP dilakukan atas permohonan atau secara jabatan oleh DJP. Oke, bentar ya, ada yang baru join infonya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu pencabutan pengukuhan PKP. Jadi ada dua syarat. Tapi kalau mau lebih lengkapnya lagi, ini kan hanya ringkasan ya. Teman-teman bisa lihat modul yang saya sudah kirimkan, yaitu e-book KUHP. Itu lengkap banget ya. Itu ada 160 halaman dan 12 bab. Itu sangat lengkap. Yang ini hanya ringkasan saja. Mungkin ada yang kalau misalnya ada kekurangan bisa lihat dari modul tersebut ya teman-teman. Lalu bisa atas permohonan, lanjut ya, bisa atas permohonan jika tidak lagi menyerah barang ataupun jasa kena pajak. Jadi pencabutan pengukuhan PKP ini atau penghasilan kena pajak itu bisa. Jadi teman-teman atau perusahaan kalian misal udah nggak PKP, teman-teman bisa tuh membuat permohonan apabila tidak ada lagi penyerahan barang atau penjualan secara barang maupun jasa. Lalu yang kedua yaitu bisa secara jabatan. Misal direktur teman-teman meninggal atau terjadi kebangkrutan atau berhenti usaha, itu bisa teman-teman ajukan secara jabatan. Lalu selanjutnya NIK sebagai NPWP dan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NIKU. Jadi NIK ini berlaku sebagai NPWP yang saya sudah jelaskan sebelumnya bagi orang pribadi penduduk, lalu WP badan dan instansi pemerintah tetap menggunakan NPWP 16 digit. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya orang pribadi itu menggunakan NIK, kalau badan itu sudah menggunakan 16 digit. Sebelumnya, sebelum peraturan PMK 81 ini, itu 15 digit, teman-teman. Lalu pada saat
keluarnya peraturan terbaru PMK 81 tahun 2024, maka terjadilah perubahan, yaitu menjadi 16 digit. Lalu ada tambahan baru ya terkait NIKU diberikan untuk cabang ataupun tempat usaha. Jadi NIKU ini berfungsi kalau di badan itu sebagai cabang dan tempat usaha. Oke, selanjutnya kita masuk bab ketiga, yaitu pembukuan dan pencatatan. Bab ini menjelaskan mengenai kewajiban setiap wajib pajak dalam melakukan pembukuan ataupun pencatatan. Jadi pembukuan atau pencatatan beda ya teman-teman, bukan berarti sama. Nanti saya coba jelaskan. Lalu sebagai dasar perhitungan pajak terutang, nah pembukuan adalah proses mencatat harta kewajiban modal, penghasilan biaya, dan transaksi lain yang ditutup dengan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Jadi pembukuan sendiri itu mekanismenya seperti ngebuat laporan keuangan dari penginputan entry jurnal, terus melakukan jurnal penyesuaian, hingga membuat laporan keuangan. Lalu sementara untuk pencatatan lebih sederhana, berupa pengumpulan data penghasilan bruto dan transaksi tertentu, khususnya bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah 4,8 dalam setahun, teman-teman. Jadi kalau untuk pencatatan itu lebih sederhana ya, teman-teman. Misal kalian buka kafe menggunakan orang pribadi atau perorangan gitu. Itu nanti pencatatannya cuma teman-teman tinggal mengumpuli per bulan itu berapa sih omsetnya, nanti dikumpulkan selama 1 tahun. Rupanya 1 tahun di bawah 4,8, teman-teman nggak perlu tuh ngebuat pembukuan, hanya pencatatan saja. Nanti dari hal tersebut bisa didapatkan kurang bayar pajaknya berapa, kurang lebih seperti itu. Lalu selain itu, bab ini juga mengatur tentang ketentuan teknis pembukuan atau pencatatan. Prinsip akuntansi yang digunakan, kewajiban penyimpanan dokumen selama 10 tahun, serta perbedaan penggunaan stelsel akrual dan cash basis. Jadi untuk mekanisme itu penyimpanan dokumen itu selama 10 tahun ya teman-teman. Jadi untuk sekarang peraturan PMK 81 juga mengatur penyimpanan dokumen selama 10 tahun. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Lalu definisi pembukuan pencatatan teratur atau harta kewajiban modal penghasilan biaya ditutup dengan laporan keuangan, neraca dan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya, teman-teman. Lalu untuk pencatatan data teratur peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto dasar hitungan pajak terutang. Jadi ini intinya kalau pembukuan itu, kalau teman-teman catat nih, pembukuan itu bedanya ngebuat laporan keuangan, sedangkan pencatatan itu hanya mengumpulkan atau mencatat peredaran bruto selama 1 tahun. Lalu selanjutnya kewajiban pembukuan atau pencatatan. Itu ada peraturannya di pasal 28 UU KUHP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Wajib pembukuan WP orang atau wajib pajak orang pribadi yang badan usaha atau pekerjaan bebas kecuali 4,8 M atau di atas 4,8 M itu wajib ya teman-teman. Pokoknya misal orang pribadi atau teman-teman udah punya usaha terus omsetnya di atas 4,8 M itu wajib untuk pembukuan teman-teman. Lalu untuk WP badan juga sama wajib pembukuan. Terus wajib pencatatan, wajib pajak orang pribadi usaha pekerjaan atau bebas di bawah 4,8 pakai norma perhitungan penghasilan neto. Jadi ada normanya untuk perhitungan penghasilan netonya. Terus wajib pajak orang pribadi non usaha, misal pegawai, itu wajib menggunakan pencatatan. Lalu ketentuan pembukuan. Yang pertama harus mencerminkan keadaan sebenarnya dan bertikat baik. Maksudnya apa? Jadi ketika perusahaan teman-teman misalnya membeli aset atau membayar sebuah
jasa perbaikan itu harus dicatat sebenarnya dan berikat baik. Lalu yang kedua diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin atau angka nominal rupiah atau bahasa asing plus USD dengan izin Menteri Keuangan. Lalu yang ketiga prinsip taat asas atau konsisten. Jadi harus konsisten ya selama masih berjalannya bisnis atau usaha atau teman-teman sebagai pegawai bisnisnya di atas 4,8 itu harus konsisten pembukuannya. Lalu teman-teman bisa memilih metodenya apa, accrual basis atau accrual basis atau cash basis gitu. Bedanya apa? Kalau accrual basis itu mengakui beban atau biaya itu enggak ketika bulan itu. Tapi kalau cash basis itu pengakuannya ketika ada uang masuk dan uang keluar. Itu biasanya yang digunakan adalah accrual basis. Jarang banget orang atau pembukuan menggunakan cash basis karena cash basis itu sedikit ribet pembukuannya. Oke, selanjutnya ketentuan pencatatan. Minimal berisi peredaran bruto, penghasilan bruto, penghasilan objek, dan penghasilan final. Oke, saya jelaskan. Peredaran bruto, penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto ini maksudnya apa? Penghasilan usaha. Penghasilan usaha. Kalau penghasilan non-objek, ini maksudnya apa? Seperti sumbangan, hibah, itu nggak termasuk objek pajak atau non-objek pajak. Penghasilan final, itu apa sih penghasilan final? Penghasilan final seperti sewa bangunan, terus bunga bank, itu final. Itu teman-teman. Kalau penghasilan bruto ini yang benar-benar bukan final, bukan non-objek. Contoh, buka jasa akuntansi, terus semisalnya jual barang dagangan, itu penghasilan bruto, benar-benar bersih. Atau gaji pegawai, lebih itu. Terus WP non usaha, catat penghasilan bruto, pengurangan penghasilan neto. Lalu penyimpanan dokumen, apa aja sih yang harus disimpan? Yang pertama yaitu buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun. Jadi untuk dokumen itu sekarang itu wajib disimpan selama 10 tahun. Kenapa 10 tahun, teman-teman? Karena ada kemungkinan nanti apabila ada tindak pidana. Lalu yang ketiga yaitu wajib disimpan tempat tinggal WP orang pribadi atau tempat kedudukan WP badan. Kalau misalnya WP orang pribadi di mana? Di rumahnya atau di rumah alamatnya. Kalau WP badan di mana? Di kantor atau perusahaan. Terus termasuk dokumen elektronik atau aplikasi online. Termasuk dokumen elektronik seperti apa? Soft copy, teman-teman. Yang terakhir, jika ada hubungan istimewa, wajib simpan di dokumen transfer pricing. Hubungan istimewa itu maksudnya apa, teman-teman? Jadi hubungan istimewa kalau misalnya di perusahaan itu seperti afiliat. Misal, saya PT A adalah PT Induk. PT BCD itu adalah anaknya. Itu ada hubungan antara PT A dengan PT BCD. Itu namanya hubungan istimewa. Kalau misalnya orang pribadi bagaimana? Orang pribadi semisal punya saudara atau punya istri, istrinya juga dagang. Nah, itu hubungan istimewa. Atau saudaranya juga dagang, itu hubungan istimewa. Alasan penyimpanan 10 tahun pemerintah yaitu yang pertama sesuai daluarsa penyidik tindak pidana yang sudah saya sempat jelaskan. Mungkin ada tindak pidana pajak. Lalu yang ketiga agar dokumen tetap ada saat pemeriksaan DJP atau pemeriksaan court case gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu pembayaran pajak. Mungkin agak lega ya, tadi sebelumnya kita ngebahas pembukuan dan pencatatan, sekarang kita ngebahas pembayaran pajak. Jadi bab ini menjelaskan tentang mekanisme pajak oleh wajib pajak dalam sistem
self-assessment. Maksudnya sistem self-assessment yang saya sudah jelaskan, wajib pajak membayar dan menyetorkan sendiri pajak ke kas negara. Berarti sekarang kita ngebuat billing dengan konteks. Pembayaran dilakukan menggunakan surat setoran pajak atau surat setoran atau SSP yang sering dikenal, atau SSA, surat setoran elektronik, atau sarana elektronik melalui sistem billing DJP. Nah, sekarang ini karena sudah masuk ke Cortex, maka sistem billingnya di Cortex. Kecuali kita punya pemeriksaan atau sorry ya teman-teman, screen-nya hilang ya. Oke, mungkin kita sedikit ini ya teman-teman. Kembali sedikit. Halo, suara saya kedengaran jelas atau belum? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Bab keempat. Oke. Kita ngebahas bab keempat, pembayaran pajak. Jadi bab ini menjelaskan tentang mekanisme pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam sistem self-assessment. Yang sebelum saya jelaskan yaitu tentang wajib pajak wajib menghitung pembayaran dan menyetorkan sendiri pajak ke kas negara. Bentar ya teman-teman. Oke, baik. Bab keempat, saya ulangi ya. Bab keempat, pembayaran pajak. Bab ini menjelaskan tentang mekanisme pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam sistem self-assessment. Artinya apa? Wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri pajaknya ke kas negara. Jadi teman-teman harus menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri ke kas negara. Pembayaran dilakukan menggunakan surat setoran pajak atau sarana elektronik melalui sistem billing DJP. Itu dahulu, untuk saat ini menggunakan full Cortex. DJP digunakan untuk apa? Misalnya ada pemeriksaan, terus ada SPDK. Lalu bab ini juga mengatur tentang sarana pembayaran batas waktu, sanksi administrasi bila terlambat, hingga mekanisme angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Konsep pembayaran pajak itu yang pertama sistem self assessment. WP menghitung sendiri pajak terutang lalu disetorkan ke kas negara melalui SSP atau elektronik. Sarana pembayaran pajak yang pertama itu SSP, surat setoran pajak, yang kedua bea materai, lalu sarana administrasi lainnya. Selanjutnya, pembayaran elektronik menggunakan kode billing DJP dilakukan via bank, persepsi, lalu kantor pos, atau kena pembayaran elektronik. Ini full di Cortex. Kode billing DJP itu sebagai pemeriksa SPDK saja ya. Oke, deposit yang selanjutnya deposit pajak. Dana pajak dapat disetorkan terlebih dahulu atau deposit untuk mengurangi kewajiban pajak di masa mendatang. Jadi di Cortex itu ada dua sistem pembayaran atau sistem pembayar pajak. Yang pertama itu terkait deposit, yang kedua itu pembayaran kurang bayar pajak. Nah, deposit ini bedanya apa? Deposit ini kita kayak menyetorkan uang terlebih dahulu nih. Terus nanti kita hitung, terus udah ketemu hitungannya baru menggunakan deposit. Kenapa orang sering menggunakan deposit? Karena biasanya kalau deposit itu bisa menjadi tanggal nggak bakalan namanya telat bayar. Jadi untuk pembayaran itu kan biasanya di tanggal 15 ya, nanti saya jelaskan. Makanya orang-orang sering pakai deposit agar menghindari telat bayar. Lalu batas waktu pembayaran. Yang pertama itu masa pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu buat apa aja? 4 ayat 2, terus PPh 25, itu rata-rata di tanggal 15 bulan berikutnya. Misal untuk pelaporan September, maka bayarnya itu di tanggal 15 Oktober gitu. Lalu untuk SPT tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. SPT tahunan itu ada dua, orang pribadi sama badan. Orang pribadi paling lambat tanggal berapa? Tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Misal tahun 2025 berarti paling lambat disampaikannya tanggal 31 Maret 2026. Terus SPT badan berapa? SPT badan itu pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Misal untuk penyampaian SPT badan tahun 2025 maka paling lambat tanggal 30 April 2026. Terus bea materai dan PBB sesuai ketentuan khusus. Jadi ada ketentuan khusus itu bakalan kita bahas di materi selanjutnya. Lalu STP atau ketetapan dan keputusan sesuai tanggal tempo dalam dokumen tersebut. STP surat tagihan pajak itu seperti apa sih biasanya surat tagihan pajak? Misal teman-teman perusahaan teman-teman ada pernah kena SPDK ataupun kena pemeriksaan, itu biasanya setelah selesai pemeriksaan ataupun setelah selesai SPDK, maka biasanya itu keluarlah namanya surat tagihan pajak. Itu batas waktunya ditentukan dari surat tersebut atau surat tanggal jatuh temponya. Jadi harus memperhatikan ya teman-teman tanggal pengiriman suratnya dan tanggal jatuh temponya. Ketika mendapatkan surat STP, ketetapan ataupun SK, surat keputusan. Oke, lanjut. Sanksi administrasinya apa? Terlambat bayar, dikenakan bunga sesuai uplift faktor. Itu kisaran kalau nggak saya pahami itu untuk terlambat bayar. Maka kalau misalnya tiba-tiba kita dapat STP jumlahnya nggak tentu, berarti kita kena terlambat bayar gara-gara bunga tersebut. Lalu terlambat bayar STP ataupun ketetapan bunganya tambahan. Jadi teman-teman nih jangan menyepelekan ya, maksudnya kalau misalnya
teman-teman dapat tagihan dari pajak SPT gara-gara SPDK ataupun terlambat bayar, jangan disepelekan karena bakalan ada STP bunga tambahan dari terlambat bayar STP-nya tersebut. Lalu yang selanjutnya pengaksuran atau penundaan. Jadi perpajakan kita juga sebenarnya nggak terlalu tentang terkait bisa diajukan permohonan ke Kortes, DJP ataupun kantor KPP dengan alasan kesulitan likuiditas. Jadi bisa melakukan pengasuran ataupun penundaan pembayaran. Yang penting kita tuh ibarat kata kooperatif lah. Ibarat kata kita komunikasinya baiklah dengan kantor pajak. Lalu wajib disertai pembayaran bunga sesuai ketentuan. Jadi kita harus tetap komunikasi baik, kooperatif, sesuai dengan ketentuan. Lalu selain itu peringanannya lagi yaitu terkait hari libur. Misal jatuh tempo pada hari libur, pembayaran bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa sanksi. Misal ya, biasanya kan sering tuh tanggal 15 itu Sabtu atau Minggu ya. Itu bisa pembayarannya dilakukan tanggal selanjutnya. Misal tanggal 15-nya hari Minggu. Berarti teman-teman bisa tuh bayar pajaknya tanggal 16. Atau ketika hari tanggal 15-nya hari Sabtu. Maka pembayaran pajaknya bisa tanggal 17 teman-teman. Jadi harus memperhatikan tanggal juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ngebahas bab kelima terkait pelaporan pajak. Bab ini membahas surat pemberitahuan SPT atau sebagai sarana utama wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan. SPT berfungsi untuk menyampaikan jumlah pajak terutang, penghasilan, harta kewajiban, dan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Bab ini juga mengatur kewajiban pengisian SPT, jenis-jenis SPT, tata cara penyampaian, batas waktu pelaporan, hingga sanksi apabila terlambat atau tidak melaporkan. Pengertian dan fungsi SPT. Yang pertama, SPT sarana WP melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak. Jadi orang perpajakan ini menjual tuh SPT yang bakal nanti untuk melihat berapa sih kurang bayarnya WP orang pribadi maupun WP badan. Lalu berfungsi sebagai alat DJP untuk mengawasi kepatuhan. Setelah itu SPT ini juga sebagai alat ya untuk mengawasi kepatuhan WP. Jadi teman-teman harus benar-benar atau menjaga SPT-nya gitu untuk rapi gitu. Lalu kewajiban pengisian SPT. WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Lalu yang kedua, dilampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya laporan SPT orang pribadi itu harus melampirkan A1 atau bukti potong kalau misalnya pegawai. Kalau misalnya usaha wajib melampirkan PP 55 atau peredaran omsetnya tuh berapa dalam setahun. Kalau badan apa? Kalau badan itu laporan keuangan, perbandingan utang dan modal, dan dokumen-dokumen lain seperti angsuran PPh 25-nya atau pembayaran PPh 25-nya, bukti pembayarannya, kurang lebih seperti itu. Lalu jenis SPT yang sudah saya jelasin sebelumnya, yang pertama SPT masa. Itu SPT masa itu PPh 21, 23, 4 ayat 2, terus 23, 4 ayat 2 dan 21. Itu dan PPN untuk bulanan. Lalu untuk tahunan yang sedih dan badan. Lalu tempat dan cara penyampaiannya. Yang pertama disampaikan ke KPP atau tempat WP terdaftar. Lalu yang kedua yaitu bisa via e-filing, e-form, Kortes online, pos, jasa ekspedisi atau langsung. Tapi biasanya untuk saat ini, untuk perpajakan Indonesia itu udah melakukan sistem
pelaporan atau penyampaiannya tuh secara online. Dahulu sebelum 2025 itu menggunakan DJP, saat ini menggunakan Fortise gitu. Terus batas waktu penyampaiannya SPT masa paling lambat itu tanggal 20 berikutnya. Kecuali PPN. Kalau SPT masa 21, 23, 4, 2 itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misal untuk pelaporan September maka disampaikan pada 20 Oktober 2025 untuk PPN 1, 2. Lalu untuk PPN-nya itu tanggal terakhir bulan berikutnya. PPN berarti tanggal 31 September. Lalu untuk SPT tahunan orang pribadi yang sudah saya jelaskan yaitu 31 Maret tahun berikutnya dan SPT tahunan badan 30 April tahun berikutnya. Lalu di sini kalau misalnya teman-teman perhatiin dan pernah dengar ada sanksi administrasinya. Misalnya tidak lapor ataupun terlambat maka kena denda. Untuk SPT masa PPN itu lumayan gede ya teman-teman. Kalau misalnya perusahaan teman-teman udah PKP, udah menggunakan sistem PPN itu dendanya 500.000 itu per SPT. Lalu untuk SPT masa lainnya 100.000. Lalu untuk SPT tahunan orang pribadi itu 100.000 dan terakhir itu untuk SPT tahunan badan itu 1 juta. Jadi lumayan gede ya teman-teman kalau misalnya teman-teman udahlah nggak usah lapor ya ini sanksinya udah cukup gede dan itu memaksa ya. Lalu ketentuan khusus WP tertentu boleh melakukan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. Maksudnya apa? Misal SPT masa 23 dan 4/2 kan itu satu SPT masa. Lalu 21 itu ada 21 dan 26. Lalu yang kedua ada perpanjangan waktu pelaporan dengan permohonan. Ini maksudnya apa? Apabila perusahaan teman-teman pada saat itu lagi audit atau ada permasalahan, itu untuk SPT tahunannya bisa dilakukan permohonan. Lalu selanjutnya yang terakhir WP bisa melakukan pembetulan SPT bila ada keliruan, dikenai bunga dan atau denda bila rugikan negara. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada kekeliruan atau salah hitung SPT-nya, teman-teman langsung segera melakukan pembetulan ya, karena itu nanti akan bermasalah di kemudian hari apabila ada orang perpajakan tuh menggunakan SPDK atau mencari atau mengecek data kitanya itu bakalan ada pokoknya bakalan keliru, bakalan keluarlah SPDK dan pemeriksaan kurang lebih seperti itu. Maka ketika ada kekeliruan atau salah hitung harus dipembetulan atau dilaporkan pembetulannya. Yang keenam atau bab ke-6 kita membahas pemeriksaan pajak. Bab ini menjelaskan peran pemeriksaan pajak sebagai salah satu instrumen pengawasan dalam sistem self-assessment. Pemeriksaan dilakukan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan atau tujuan lain sesuai ketentuan. Pemeriksaan bisa berakhir dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang sering kita dengar atau SPHP, surat hasil pemeriksaan, yang menjadi dasar diterbitkannya ketetapan atau keputusan. Pengertian pemeriksaan yang pertama, serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau dilakukan untuk menguji kepatuhan atau karena kita sistemnya self-assessment, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan uji kepatuhan atau dengan tujuan di bidang perpajakan lainnya. Jadi kita
jangan seakan-akan kita sudah melaporkan perpajakan, menghitung, melaporkan, dan membayar, kita nggak bakalan terjadi apa-apa. Karena di balik itu Direktorat Jenderal Pajak atau pengawas pajak atau penyidik pemeriksaan itu bakalan melakukan uji kepatuhan kita, gitu teman-teman. Lalu pemeriksa pajak hanya dapat dilakukan oleh pejabat DJP yang diberi kewenangan. Biasa tuh kalau bahasa orang konsultan tuh disebut fiskus atau penyidik pemeriksaan kurang lebih. Di fiskus itu mempunyai tim, satu anggota supervisor pemeriksaan, terus beberapa anggotanya. Jadi setiap tim itu ada supervisornya, kurang lebih seperti itu. Lalu wajib pajak yang diperiksa, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, misal teman-teman sengaja melakukan kesalahan untuk menghindari perpajakan, itu cukup hati-hati ya teman-teman. Diperiksa kalau misalnya pelaporannya tidak benar. Terus wajib pajak yang mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan membayar. Maksudnya apa? Ketika teman-teman nih atau perusahaan mempunyai lebih bayar pajak, itu teman-teman bisa tuh melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar atau restitusi, tapi bakalan wajib diperiksa. Lalu WP tertentu berdasarkan analisa resiko Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak juga punya hak untuk menganalisa perusahaan atau orang pribadi, teman-teman. Lalu jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan itu untuk saat ini yaitu pemeriksaan kepatuhan, menguji kebenaran SPT teman-teman atau perusahaan atau orang pribadi. Lalu yang kedua pemeriksaan untuk tujuan lain, misal dalam rangka penetapan wajib pajak non efektif, penghapusan NPWP atau pemberian NPWP secara jabatan. Hak dan kewajiban dalam pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta buku, catatan, dokumen, atau keterangan lainnya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak atau penyidik itu berhak atau punya hak untuk meminta buku, catatan, dokumen, atau keterangan lainnya. Maksudnya apa? Misal laporan keuangannya, JIK-nya, perjanjian, misalnya perjanjian antar bank, perjanjian antar supplier, perjanjian antar konsumen, itu berhak untuk meminta atau meminjam, bahasa baiknya orang sana, meminjam atau meminta. Terus WP wajib memberikan akses dan informasi. Jadi wajib pajak itu perusahaan atau orang pribadi wajib memberikan akses dan informasi. Kalau semisalnya tidak memberikan informasi atau akses dan tidak memberikan buku, catatan atau dokumen dan keterangan lainnya, itu bakalan menjadi pemulaan terkait pokoknya permulaan terkait tindak pidana, kurang lebih seperti itu. Lalu ada peniadaan kewajiban merahasiakan data pembukaan oleh pihak ketiga bila diperlukan, contoh bank. Jadi Direktorat Jenderal Pajak juga bisa berhak meminta ke bank. Jadi makanya kan yang terakhir terkenal kasus terkait, pokoknya ada artis itu di sidang dia marah-marah ke bank BCA, itu datanya dikasih ke hakim. Nah, Direktorat Jenderal Pajak juga berhak untuk meminta pembukuan oleh pihak ketiga, misal bank, contoh lain, asuransi dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu tindakan khusus, kalau misalnya ada teman-teman tidak mematuhi kewajiban teman-teman dalam pemeriksaan, maka yang pertama penyegelan. Bila WP menolak pemeriksaan, itu terutama. Lalu penghitungan secara jabatan, bila WP tidak menjalankan pembukuan dengan benar.
Maksudnya ini lebih besar ya teman-teman untuk kurang bayar pajaknya. Lalu maka naik ke pemisahan bukti permulaan jika ditemukan indikasi tindak pidana pajak. Pemisahan dilanjutkan dengan bukti permulaan. Jadi kalau misalnya ketika diberikan buku, catatan, dan keterangan lainnya, tapi ketika diperiksa oleh pemeriksa pajak, rupanya ada indikasi tindak pidana, maka dilanjutkan dengan bukti permulaan. Lalu fasilitas bagi WP di Bursa Efek. Ada pelakuan khusus untuk WP yang terdaftar di pasar modal agar mendukung iklim investasi. Lalu fasilitas bagi WP di Bursa Efek yaitu dituang dan peraturannya dalam laporan hasil pemeriksaan LHP. LHP bisa dirujuk pada SKP, surat ketetapan atau keputusan lain. Yang terakhir, pengungkapan ketidakbenaran. Pengungkapan ketidakbenaran ini maksudnya apa? Kita ketika diperiksa, rupanya data-data kita sudah benar. Baik itu laporan keuangannya, terus GL-nya, terus ekualisasinya, terus catatan-catatan atau keterangan lainnya itu sudah benar. Hanya saja biasanya yang sering dialami wajib pajak itu salah melaporkan atau kurang melaporkan. Itu maka hanya pengungkapan ketidakbenaran. Oke, selanjutnya kita masuk bab 7, yaitu penetapan dan ketetapan pajak. Bab ini menjelaskan tentang penetapan pajak oleh DJP melalui penerbitan surat ketetapan pajak atau sering disebut SKP dan dokumen lain. Dalam sistem self-assessment, penetapan hanya dilakukan jika terdapat ketidakbenaran atau kondisi tertentu. Misal SPT tidak disampaikan, yang tadi saya sempat jelaskan, terdapat kurang bayar, atau ada indikasi pelanggaran. Bab ini juga mengatur jenis-jenis SKP, dasar penerbitannya, hingga mekanisme pembetulan, keberatan, dan banding. Ini surat ketetapan pajak atau SKP. Surat yang pertama itu surat ketetapan kurang bayar. Jika pajak berutang lebih besar daripada kredit pajak. Maksudnya apa? Contoh, ketika kita melaporkan PPN, itu biasanya ada namanya PPN masukan dan PPN keluaran. Kalau misalnya PPN keluaran kita lebih besar ketimbang PPN masukan, atau PPN masukan itu sebagai yang bisa dikreditkan, itu maka terjadilah kurang bayar. Nah, terus yang kedua SKP KBT atau kurang bayar tambahan, surat keterangan kurang bayar tambahan. Jika ditemukan data baru, pajak terutang tambahan. Maksudnya bagaimana? Semisal kita sudah melaporkan nih kurang bayar kita ke Kortex atau Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kita coba cek lagi, rupanya ada kurang bayar lebih, atau kita nambah penjualan, atau kita lupa melaporkan penjualan yang digunggung atau penjualan retail kita, maka itu mengakibatkan kurang bayar tambahan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu SKPLB, maksudnya apa? Surat kurang lebih bayar, surat keterangan pajak lebih bayar. Jika kredit pajak lebih besar pajak terutang. Maksudnya bagaimana? Contoh, misalnya pajak masukan teman-teman tuh lebih banyak atau 100 juta, pajak keluarannya cuma 90 juta, maka teman-teman dapat 10 juta lebih bayarnya, atau lebih bayar 10 juta PPN. Lalu yang terakhir yaitu SKPN, atau biasa sebutnya nihil, jika kredit pajak sama dengan pajak terutang, ataupun nol, atau di bawah PTKP atau di bawah TER atau tarif TER. Itu maka terjadilah nihil, kurang lebih seperti itu teman-teman.
Selanjutnya dasar penerbitan SKP. Surat keterangan pajak itu tidak menyampaikan SPT. Lalu yang kedua, WP menyampaikan SPT tidak benar. Lalu yang ketiga, hasil pemisahan menunjukkan ada perbedaan. Lalu yang keempat, ada data baru setelah SKP diterbitkan. Lalu tata cara penetapannya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian atau pemeriksaan. Hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Berdasarkan LHP, diterbitkan SKP sesuai kondisi WP. Fungsi SKP apa sih? Menetapkan jumlah pajak total yang sebenarnya, menjadi dasar penagihan pajak. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi WP dan DJP. Oke, selanjutnya. Lalu hak wajib pajak apa sih? Yang pertama, bisa mengajukan pembatalan SKP jika ada salah tulis ataupun salah hitung. Jadi kalau misalnya terkait perhitungan PPh yang sudah diperiksa, tapi ada salah hitung nih, salah tulis, maka mengajukan keberatan atas SKP. Lalu yang terakhir, jika keberatan ditolak, WP bisa melanjutkan ke banding. Kalau ke banding ini nih, ujung-ujungnya sampai ke sidang, dan itu mungkin kalau misalnya kalah juga, maka sanksi dan dendanya lebih mahal. Oke, selanjutnya jangka waktu penerbitan SKP KB atau SKPN atau SKPLB paling lama 5 tahun setelah saat terutannya pajak. Lalu untuk SKP KBT paling lama 5 tahun sejak SKP. Untuk sanksi administrasinya, untuk surat keterangan pajak kurang bayar pajaknya gede, sanksi lebih ringan. Oke, sebelum lanjut ke ada nggak sih teman-teman mau yang 6 bab 7? Ada nggak teman-teman? Kalau ada boleh silakan teman-teman. Lalu on cam atau saya yang tanyakan ini. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Halo? Halo teman-teman. Oke, Suci Batubara boleh. Belum ada. Halo, suaranya kurang itu Suci Batubara. Kak Suci. Maaf, udah kedengaran nggak, Kak? Sudah. Saya mau nanya mengenai PPN tadi, Kak. Yang mana? Saya mau tanya yang PPN. Kalau bagaimana cara kita kalau misalnya PPN masukan itu lebih kecil daripada PPN keluaran, biasa cara ceknya itu bagaimana, Kak?
maksudnya kalau kan kadang gini, ada yang misalnya kan ada di bulan Juli gitu, misalnya kita baru masuk ke sebuah perusahaan gitu kan, kita kan nggak tahu bahwasanya PPN masukan mana yang udah mereka kreditkan gitu. Jadi biasanya kita selain di Cortex bisa lihat PPN masukan sama ke sistem internal, itu cross check-nya gimana ya Kak? Oke, thank you ya pertanyaannya. Jadi mungkin saya coba ulangi nih ya pertanyaannya. Bagaimana sih secara PPN masukan lebih kecil sama PPN keluaran? Terus ceknya bagaimana secara internal dan Cortex ya? Iya. Kurang lebih seperti itu ya? Iya. Oke, jadi gini, kadang tuh sistem pencatatan di perusahaan tuh sama yang di Cortex itu beda memang. Caranya bagaimana? Untuk Cortex sendiri, kita coba tarik data, yaitu data PPN masukannya terlebih dahulu, yang bisa dikreditkan dan yang nggak bisa dikreditkan. Nah, yang pertama itu. Nah, apa aja sih kriteria yang bisa dikreditkan dan yang nggak bisa dikreditkan? Kasus kreditkan. Oke, sampai sini udah paham ya untuk masukan di konteksnya? Oh, sorry Kak, putus-putus. Oke, kita berhenti ini dulu deh. Screen biar lebih ringan. Oke, yang pertama cara ngeceknya itu kita langsung ke konteksnya terlebih dahulu. Nah, itu kamu coba lihat pajak masukannya itu kan ada 2 pajak masukan. Kriterianya yang bisa dikreditkan, yang nggak bisa dikreditkan. Oke, kamu catat itu dulu. Nah, yang bisa kamu tarik datanya, terus kamu simpan yang pajak masukan yang bisa dikreditkan terlebih dahulu. Yang tidak bisa dikreditkan itu apa aja? Ekspedisi. Pokoknya semua ekspedisi dan kode 06 dan 08. Dan di sistem Cortex itu biasanya muncul tuh ada tanda tidak bisa dikreditkan. Itu yang pertama. Lalu udah dapat nilai yang bisa dikreditkannya, kamu ambil data pajak keluarannya, PPN keluarannya. Oke, udah ambil PPN keluarannya, maka kurangin PPN keluarannya berapa, PPN masukannya berapa. Kalau misalnya PPN keluarannya misalnya 100 juta, PPN masukannya cuma 80 juta, maka kurang bayarnya itu 20 juta. Oke, sistem Cortex udah clear ya? Sudah. Sudah. Nah, selanjutnya kita sistem internal. Sistem internal tuh biasanya yang bermasalah tuh di PPN masukannya. Kenapa? Terkadang vendor-vendor itu jarang sulit banget ngasih invoice tepat waktu. Ya kan? Vendor-vendor itu sering banget sulit banget ngasih invoice tepat waktu. Misal buat bulan Juni, kadang ada beberapa vendor tuh baru ngasih tuh. Jadi di sistem internal kita baru dapat nominal 50 juta. Sedangkan di Cortex sendiri kan 80 juta ya untuk masukannya. Nah, yang 30 jutanya itu kamu outstandingin terlebih dahulu ke utang lain-lain. Lawannya masukan di debit, utang lain-lain di kredit sebagai yang belum invoice-nya belum datang 30 juta. Paham nggak? Halo? Halo Kak Suci? Paham nggak Kak Suci? Halo?
Halo Kak Suci, suaranya nggak kedengaran. Masih off mic. Udah bisa Kak? Paham nggak? Halo? Oke, mungkin koneksinya kurang ya. Nanti saya coba buatkan jawaban dari Kak Suci. Untuk teman-teman lain, ada yang mau ditanya nggak? Teman-teman lain di Azara mau oke? Kak Viola boleh? Silakan on cam. Oh, silakan bicara Kak. Iya. Ya, Kak, mau tanya, ini misalkan kita udah dapat SP 2DK, terus udah menyelesaikannya sampai sudah terbit berita acaranya. Nah, itu apakah masih mungkin akan adanya pemeriksaan pajak? Oke, berarti surat berita acaranya udah terbit ya? Sudah terbit. Ya. Oh. Setahuku masih ada surat satu lagi kalau nggak salah, surat hasil ini deh. Tapi aku lupa ya soalnya. Kalau emang kalau misalnya ada lagi, biasanya tuh ada lagi satu lagi. Kalau berita acara kan cuman kayak kita ketemu nih ngebahas. Nah, coba Kak Viola nanti coba tanyakan apakah ada surat ketetapan terakhir ya terkait SP2DK. Biasanya ada, setahuku ada. Yang itu bukan SP2P2DK. Nah iya, pokoknya SPB 2DK. Kalau misalnya udah keluar dan kata AR-nya udah oke, terus WP badannya nggak ada pengawasan, ya berarti nggak bakal ada pemeriksaan lagi. Kurang lebih seperti itu, kecuali nih AR-nya tiba-tiba mengajukan pemeriksaan gitu. Oh, itu beda kasus lagi ya Kak ya? Kalau kayak itu beda kasus. Tapi emang terkadang tuh emang suka gitu, nggak itu, tapi kita harus komunikasi ke AR sebaik-baiknya lah, tidak kan? Iya. Udah cukup ya Kak? Iya, cukup. Makasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke, teman-teman lain ada yang mau pertanyaan? Kalau enggak kita coba lanjut ya, karena udah jam 9 juga. Ada enggak teman-teman pertanyaan? Kak Cindy, ada?
Tidak, Kak. Oh, enggak ya. Kak Fatimah, ada Kak? Oh, enggak. Oke. Oke, saya izin satu lagi ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya, silakan di komen aja ya di Google Classroom-nya. Saya nggak menutup pertanyaan teman-teman, dipersilakan ya. Oke, kita lanjutkan ke penagihan pajak. Oke, semangat ya teman-teman. Udah jam 9. Jadi bab ini membahas mekanisme penagihan pajak oleh DJP apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan. Penagihan dilakukan untuk menjamin penerimaan negara dan menegakkan kepatuhan. Proses diatur mulai dari surat teguran, penerbitan surat paksa hingga tindakan penyitaan dan pelelengan harta. Dasar penagihan pajak yang tidak dibayar saat jatuh tempo berdasarkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak atau SKP, surat keputusan pembetulan, keberatan banding atau keputusan pengadilan pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nggak mau bayar atas tagihan yang diberikan, atas STP yang diberikan, maka bakalan ada surat paksa, surat teguran. Maka oleh karena itu kita harus kooperatif dan komunikasinya harus baik dengan AR ya teman-teman. Lalu yaitu tahapan penagihan. Surat yang pertama surat teguran, itu dikirim 7 hari setelah jatuh tempo. Misal STP teman-teman udah jatuh tempo, maka 7 hari berikutnya akan dikirimkan surat teguran. Yang kedua surat paksa diterbitkan jika 21 hari sejak teguran belum dilunasi, maka diterbitkanlah surat paksa. Jadi misal WP ada yang dikirimkan surat teguran, tapi setelah 21 hari surat teguran nggak dilunasi, dikirimkan surat paksa. Lalu dilanjutkan lagi surat penyitaan. Jika 2 kali 24 jam setelah pemberitaan surat paksa masih belum lunas, maka dikirimkan surat penyitaan gitu teman-teman. Lalu yang keempat pelelangan harta sisa dapat dilelang untuk mengurangi pajak. Jadi setelah penyitaan nih, misal kayak KPK ya, kita lihat contoh yang di depan mata kita lah ya. Seperti KPK nih, penyitaan nih oleh koruptor. Maka hasil dari penyitaan tersebut maka dilelang entah di kantor Direktorat Jenderal Pajak ataupun di media sosial ataupun di media online. Selanjutnya, tindakan penagihan lanjutan. Yang pertama, pencegahannya, melarang WP berpergian ke luar negeri. Jadi apabila semua itu nggak kooperatif, WP atau badan, WP orang pribadi atau badan, maka ada pencegahannya. Salah satunya dilarang nih ke luar negeri, baik itu direktur maupun direkturnya biasanya kalau untuk WP badan ya. Tapi kalau untuk orang pribadi tersebut, terus penyandaraan atau gizeling atau penahanan badan WP penunggakan pajak dengan izin Menkyu gitu. Lalu pejabat penagihannya itu dilaksanakan jurusita pajak atau yang memiliki wewenang sah melalui Kemenkyu. Oke, selanjutnya hak wajib pajak. WP berhak melunasi utang sebelum pelelangan dilakukan. WP bisa mengajukan keberatan atas tindak penagihan yang tidak sesuai prosedur. Misal penyidik atau penyidik pemeriksaan menagih atau bagaimanalah tindakan penagihan yang tidak sesuai prosedur. Misal nggak ada surat resmi atau surat pergi atau surat jalannya, maka boleh itu kita mengajukan keberatan atau tindakan penagihan yang tidak sesuai prosedur. Lalu penghentian penagihan utang pajak telah dilunasi
putusan hukum menyatakan utang pajak tidak ada atau kadaluarsa penagihan. Jadi kadaluarsa penagihan itu atau kurang bayar itu 5 tahun ya teman-teman. Jadi selama kalau misalnya kita ada penagihan nih, tapi penagihan untuk tahun 2020 atau 2021 itu udah nggak ada. Kecuali ada tindak pidananya, itu baru sah. Itu selama 10 tahun. Tapi selama kita nggak ada tindak pidana, itu maka tidak ada namanya kadaluarsa. Oke, selanjutnya bab ke-9 pembetulan. Bab ini menjelaskan bahwa surat keputusan atau ketetapan yang diterbitkan DJP dapat dilakukan pembetulan bila mengandung kesalahan atau asal permohonan wajib pajak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 16 UU KUHP serta aturan turunan PP 50 tahun 2022 dan PRS. Ruang lingkup pembetulan. Yang pertama, kesalahan tulis nama, alamat, NPWP, nomor SKP, jenis pajak, salah penjumlahan, pengurangan, perkalian SKP atau surat keterangan pajak atau STP, surat tagihan pajak atau SK lainnya. Yang ketiga, kekeliruan penerapan ketentuan tarif pajak. Yang kedua, presentasi norma perhitungan penghasilan neto, sanksi administrasi, PTKP penghasilan tidak kena pajak, PPh atau perjalanan pengkreditan pajak. Itu bisa melakukan pembetulan dari ketiga hal tersebut ya teman-teman. Apabila ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan keliruan penerapan ketentuan. Oke, selanjutnya masih di bab 9 pembetulan objek yang bisa dibetulkan. Yang pertama SKP apa aja? SKP KB, SKP KBT, SKPN, SKP LB, terus STP, terus SK surat keterangan pajak, SK PPKP, SK PIB, lalu SK pembetulan, SK keberatan, lalu SK pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, lalu SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, lalu yang ke SPPT, SKP, lalu SKP PBB, STP PBB, SK pengurangan PBB dan dendanya, lalu SK persetujuan bersama. Oke, lanjut prosedur pembetulan. Yang pertama, permohonan hanya untuk satu surat ketetapan, STP atau SK. Yang kedua, permohonan ditujukan ke KPP terdaftar, harus tertulis berbahasa Indonesia dengan alasan jelas. Lalu yang keempat, ditandatangani WP atau kuasa dengan surat kuasa khusus. Itu untuk prosedur pembetulannya ya. Lalu untuk batas waktunya, tidak ada batas waktu khusus untuk pengajuan, bisa diajukan kembali jika masih ada kesalahan. Jadi untuk batas waktu pengajuannya nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada batas waktu, jadi bisa kapan saja. Lalu Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam 6 bulan sejak permohonan diterima. Jadi ketika permohonan kita nggak diterima, kita harus komunikasi terus selama 6 bulan nih. Setelah 6 bulan kita beritahu ada ada undang-undangnya loh, apabila 6 bulan sejak permohonan diterima gitu. Jika lewat, permohonan dianggap dikabulkan. Nih, di sini udah jelas ya teman-teman. Kalau misalnya 6 bulan itu permohonan kita untuk pengajuan tersebut setelah 6 bulan nggak ada keputusan, maka permohonan kita itu bakalan dikabulkan teman-teman. Lalu ketentuan tambahan. Di sini ada ketentuan tambahan, ada beberapa surat yang tidak bisa dibetulkan, misal SKP nihil, lalu SK persetujuan bersama, lalu SK pengembalian kelebihan pajak, lalu SK pengembalian pendapatan kelebihan pajak,
Yang terakhir, jika setelah SK pembocoran diterbitkan masih ada kesalahan, WP bisa diajukan lebih paling lambat 3 bulan sejak SK pembocoran pertama diterima. Gitu. Oke, itu bab 9 udah selesai, kita masuk bab ke-10, yaitu sengketa pajak. Jadi sengketa pajak adalah sengketa antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang akibat dikeluarkan keputusan perpajakan. Sengketa ini dapat diajukan melalui banding atau gugatan ke pengadilan pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan dengan surat paksa. Pengurangan atau penghapusan sanksi dan pembatalan SKP atau STP pasal 36 KUHP Dirjen Pajak dapat karena jabatan atau atas permohonan WP. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, bunga, denda, kenaikan bila timbul karena khilafan WP atau bukan kesalahannya. Misal kalau teman-teman hilaf nih atau bukan kesalahan teman-teman atau WP khilaf atau bukan kesalahannya, maka bisa mengurangkan atau menghapuskan. Mengurangkan atau membatalkan SKP tidak benar, mengurangkan membatalkan STP tidak benar, lalu pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa menyampaikan SPHP atau pembahasan akhir dengan WP. Jadi ketika pemeriksa tidak menyampaikan SPHP atau surat pajak hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir dengan WP, maka itu bisa menjadi mengurangkan atau membatalkan SKP dan STP. Kurang lebih seperti itu. Dengan prosedur satu permohonan untuk SKP ataupun STP harus tertulis bahasa Indonesia, ada alasan jelas, diajukan ke KPP. Bisa maksimal 2 kali permohonan untuk SKP ataupun STP. Diajukan ulang dalam 3 bulan sejak keputusan pertama. Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keputusan maksimal 6 bulan jika lewat dianggap dikabulkan. Jadi sebagai wajib pajak kita harus memperhatikan hal ini agar kita bisa setidaknya menghindar dari SKP dan STP tersebut. Karena kita kan sebagai wajib pajak kan kita harus punya hak dan punya haknya lah ibarat kata. Jadi salah satu haknya ini di Undang-Undang pasal KUHP, pasal 36 KUHP gitu. Oke, keberatan pasal 25 KUHP, WP bisa diajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas surat keterangan pajak kurang bayar, surat keterangan kurang bayar tambahan, surat keterangan pajak negara, atau surat SKPN, surat keterangan pajak nihil, surat keterangan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan pajak pihak ketiga. Nih, jadi 2 itu bisa diajukan keberatan. Lalu syarat, 1 keberatan untuk 1 jenis pajak dan masa atau tahun pajak, lalu tertulis dalam bahasa Indonesia, lampiran SK ataupun bukti. Diajukan paling lambat 3 bulan sejak SK pemotongan diterima. WP wajib melunasi pajak yang disetujui saat pembahasan akhir. Lalu keputusan harus terbit dalam 12 bulan. Jika lewat dianggap dikabulkan. Jadi ini beda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak, itu paling lama diterbitkan itu 12 bulan. Kalau misalnya lewat, maka dikabulkan. Nah, sanksi. Jika keberatan ditolak ataupun dikabulkan sebagai WP tidak dan WP tidak banding, ada denda 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan. Jadi nih, misalnya teman-teman ditolak, itu nggak ada tuh namanya banding. Lalu ada denda 30% dari jumlah berdasarkan keputusan keberatan. Jadi ketika teman-teman nih mengajukan keberatan tapi ditolak, yang pertama tidak banding, itu misalnya teman-teman nggak banding nih ada denda 30%. Kalau misalnya banding lagi itu kalau nggak salah 70% kalau nggak salah ya teman-teman. Nanti bisa dicek lagi kalau emang kurang jelas di modulnya. Lalu
Selanjutnya kita ngebahas yang ketiga, prosedur persetujuan bersama atau MAP, pasal 27C KUHP, mekanisme penyelesaian sengketa pajak lintas negara berdasarkan tertib bisa diajukan oleh WP dalam negeri, Direktorat Jenderal Pajak, pejabat negara mitra, WNI yang mengalami perlakuan diskriminatif di negara mitra, dan yang terakhir hasil MAP ditindaklanjuti dengan SK persetujuan bersama dasar pengembalian atau penagihan pajak. Yang keempat, banding upaya hukum ke pengadilan pajak atas SK keberatan dengan syarat ajukan tertulis dalam 3 bulan sejak SK keberatan diterima dan lampirkan SK keberatan. Efek penundaan jatuh tempo pembayaran sampai 1 bulan setelah keputusan banding. Lalu yang kedua, pajak yang disengketakan tidak dianggap utang sampai keputusan keluar. Lalu sanksi jika banding ditolak ataupun dikabulkan. WP kena denda. Sorry, berarti ini 60%. Sebelumnya kan saya bilang kalau misalnya ngajukan banding ditolak, itu 70%. Dan ini rupanya 60%. Dan mohon maaf ya teman-teman, saya juga lupa ingat ya. Kalau misalnya WP ditolak, maka 60% dari jumlah pajak menurut putusan banding dikurangi pembayaran sebelumnya. Jadi sebelum banding nih atau keberatan itu harus ngebayar dulu teman-teman, ngebayar dulu baru bisa ngajukan banding gitu. Itu denda 60%. Jadi jangan sekali-sekali kita challenge nih, oh keberatan, yaudah banding aja, jangan. Makin gede maka kita bisa rugi bandar lah bahasanya ya. Gara-gara kita nggak kooperatif, malah kita ngelawan lah, malah dendanya lebih besar. Oke, selanjutnya gugatan pasal 23 KUHP. Upaya hukum atas. Yang pertama surat paksa, surat perintah sita, pengumuman lelang, keputusan pencegahan larangan kepergian ke luar negeri, keputusan lain terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan selain objek keberatan, syarat tertulis dalam bahasa Indonesia ke pengadilan, batas waktu 14 hari untuk pelaksanaan penagihan, 30 hari untuk objek lain. Jadi terkait ini sengketa pajak ini sangat ngeri ya teman-teman. Jadi kalau bisa mencegah ya cegah dari sekarang gitu, ketimbang kita nggak kooperatif semena-mena dengan perpajakan, lebih baik kita membuat perpajakan kita rapi sebaik mungkin. Kalau misalnya menggunakan tax planning ya oke, yang penting jangan sampai melawan hukum, intinya gitu. Lalu yang selanjutnya peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan pajak. Alasan PK, putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat atau bukti palsu. Ada bukti baru, novum, putusan melebihi yang dituntut. Ada bagian tuntutan yang tidak diputus, putusan nyata bertentangan dengan hukum. Nih, kalau misalnya kita habis banding, terus kita PK, aduh, pusing ya teman-teman, itu bakalan panjang sama sekali ya. Untuk saksinya juga gede nih. Jika PK menambah jumlah pajak, WP kena denda 60% dari jumlah pajak menurut putusan PK, dikurangi pembayaran sebelumnya 60%. Kita sebelum banding keberatan 30%, banding 60%, sekarang PK 60%. Udah berapa persen tuh? Udah banyak ya. Lalu itu yang terakhir ya, terkait peninjauan kembali PK. Jadi sengketa pajak itu terakhir itu di PK. Jadi keputusan terakhir itu tetap di PK atau di Mahkamah Agung intinya. Oke, untuk memperoleh imbal balik bunga apabila terdapat keterlambatan pengembalian atau menerbitkan keputusan oleh DJP. Dasar hukumnya pasal 83 PMK 18, PMK
nomor 3 2021 dan pasal 11, 17B, 27B Undang-Undang KUHP. Kondisi imbalan pajak pasal 11 ayat 3. Yang kedua, keterlambatan penerbitan SKPLB, surat keterangan pajak lebih bayar. Pasal 17B ayat 3 dan 4. Yang ketiga, kelebihan pembayaran pajak akibat keberatan banding ataupun PK dikabulkan. Pasal 27B ayat 1. Kelebihan pembayaran pajak akibat SK pembetulan, pengurangan ataupun pembatalan SKP atau STP. Pasal 27B ayat 3. Jadi kita juga punya hak gitu. Apabila Direktorat Jenderal Pajak melakukan keterlambatan pengembalian uang kita, keterlambatan penerbitan, lalu atau kelebihan pembayaran pajak gitu. Jadi misalnya kita keberatan atau banding atau PK, kita melakukan kelebihan pembayaran, maka kita dapat bunga. Lalu perhitungan bunga dihitung per bulan, bagian bulan dihitung penuh. Tarif bunga ditetapkan tiap bulan lewat KMK berdasarkan bunga acuan bagi 12. Imbalan bunga maksimal diberikan untuk 24 bulan. Ini untuk hitungannya. Nanti untuk hitungan lebih jelasnya atau contoh hitungannya ada di e-book yang saya berikan ya teman-teman. Oke, bab ke-12 ketentuan khusus. Bab ini membahas tentang perwakilan khusus dan pihak lain yang berwenang dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Ketentuan pasal 32 KUHP. Yang pertama, WP dapat diwakili untuk badan oleh pengurus. Pengurus siapa? Direktur, komisaris. Terus yang kedua, badan pailit itu bisa diwakilkan oleh kurator. Badan dalam pembubaran oleh likuidator atau pemberes. Yang keempat, warisan belum terbagi oleh ahli waris yang sesuai dengan akta notaris atau tercatat di notaris, lalu pelaksana wasiat atau pengurus harta. Yang kelima, anak belum dewasa, orang dalam pengampunan oleh wakil pengampun. Wakil bertanggung jawab secara pribadi renteng atas pajak terhutang, kecuali bisa membuktikan tidak bersalah. Ini anak yang belum dewasa maksudnya itu kayak orang tuanya loh. Orang tua, misal bapak berarti. Yang NPWP jadi 1 kan bapak kan, berarti bapaknya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kuasa WP. WP dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Jadi wajib pajak orang pribadi dan badan itu bisa menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Kuasa wajib mempunyai kompetensi perpajakan kecuali suami, istri, keluarga, saudara, semenda, derajat. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya untuk kompetensi ini nggak harus namanya kalian USKP, kalian brevet. Tapi lebih baik kalian mempunyai ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kalian kompetensi di bidangnya, maka bisa mendapatkan kuasa. Misal ngurusin pajaknya, saudara temanmu, kalian paham nih tentang perpajakan, gimana cara pembayarannya, gimana cara pelaporan, kurang lebih seperti itu. Lalu pihak lain, pasal 32A KUHP. Materi keuangan bisa menunjuk pihak lain, misalnya Menteri Keuangan bisa menunjuk pihak lainnya. Misalnya penyelenggaraan sistem elektronik untuk memotong, memungut, menyetor, atau melaporkan pajak. Jika melanggar bisa dikenakan teguran dan sanksi pemutusan akses. Setelah patuh kembali akses dinormalisasi. Gitu teman-teman. Kalau misalnya pihak lain ini bisa ditunjuk
Tapi jika melanggar, maka dikenakan teguran dan sanksi, lalu setelah patuh atau secara legalitas patuh, maka aset dinormalisasikan. Oke, itu dari saya untuk materi KUHP ini dengan 12 bab. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan kata ataupun secara menjelaskan ataupun ada terjadi hal-hal yang tidak dienakan lah, seperti tadi kan banyak hal-hal tertunda lah, tapi ya nggak masalah. Sebenarnya juga saya memberikan waktu sampai jam 9:30 ya, saya nggak masalah karena juga saya sama-sama belajar. Saya juga masih banyak belajar terkait sistem perpajakan Indonesia. Mungkin dari hal ini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita screenshot terkait materi kali ini? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin nggak apa-apa. Untuk sesi akhir boleh bertanya, silakan. Saya nggak masalah. Atau mungkin mau ngebaca dulu, terus mau nanya di Google Classroom ya silakan. Bagaimana teman-teman? Iya Kak, karena ini pertemuan pertama jadi harus ngulik-ngulik lagi gitu, baca-baca lagi. Ya, oke. Jadi emang ini pertemuan pertamanya teman-teman. Teman-teman bisa boleh mempelajari materi yang saya sudah bagikan, e-book itu sudah cukup jelas. Terus bagi teman-teman nanti kalau misalnya butuh belajar terkait USKP atau lebih dalam lagi, mungkin nanti coba bisa bisa terhubung ya di LinkedIn saya yang sudah saya sampaikan tadi, Enquirer Nasir, bisa di-follow. Di situ mungkin banyak banyak koneksi-koneksi saya terkait perpajakan juga. Jadi mungkin nanti kita berarti jangan lupa satu lagi, teman-teman mengerjakan ini ya, saya udah membagikan soal juga. Mungkin bisa dikerjakan nanti saya bukakan tempat untuk teman-teman ngirim jawaban masing-masing. Oke? Jadi saya udah ngirimkan soal. Nanti saya coba nilai teman-teman. Coba teman-teman jawab soal yang saya sudah kirimkan berupa PDF. Mungkin waktunya seminggu kan lumayan lama ya teman-teman. Jadi mungkin bisa ngejawab lah selama seminggu. Oke, dari saya cukup. Mungkin dari admin bagaimana? Min? Apa sudah cukup? Oke, mungkin udah cukup juga ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join, yang sudah sampai jam 9:30, sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Semoga ilmu yang saya berikan, materi yang saya sampaikan, dan modul-modul yang sudah saya upload di Google Classroom, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa upgrade diri. Semoga bagi yang belum ada pekerjaan, semoga didapatkan pekerjaan secepat-cepatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila masih yang kuliah, masih magang, tetap semangat, terus update diri, dan semoga karir kedepannya semakin lancar, semakin sukses. Mungkin sekian dari saya, Enquirer Nasir, sebagai pemateri. Sebelum itu saya izin screenshot terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman. Thank you, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jaga kesehatan ya, teman-teman. Bye. Terima kasih, Kak.